Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Huwallazi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhayyikum tahiyatan islamiyyah tahiyatan ahlil jannah wa khairu tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita terus, jangan sampai berhenti bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Detik demi detiknya terus Allah kasih nikmat. Tapi yang Allah kasih adalah kesadaran. Semua Allah kasih. Rumah dikasih, istri dikasih, anak dikasih, motor dikasih, mobil dikasih. Yang tidak diberikan oleh Allah adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah juga termasuk dalam tanda kutip hidayah. Hidayah ini nikmat yang sangat besar yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Maka perlu kita cari dan perlu kita gali dan kita perlu paksakan diri untuk supaya sadar. Sadar apa? Sadar terhadap nikmat-nikmat yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mengatakan, ya Allah, ini karunia-Mu. Bukan gara-gara aku yang kuat, bukan gara-gara aku yang hebat, bukan gara-gara aku yang pintar aku mendapatkan ini, tapi ini adalah karunia-Mu. Ini adalah kasih sayang-Mu. Baru itu yang keren. Maka ayo kita pupuk terus diri kita semuanya untuk apa? Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk selalu tetap sadar bahwasanya kita ini makhluknya Allah. Dan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini adalah juga bentuk daripada kasih sayang Allah. Ya Allah. Yo dipikir-pikir kita ini apa? Ya, kalau dipikir-pikir dan kita mampu sadar kembali lagi berharap kepada Allah hidayahnya, kita ini apa? Kok bisa-bisanya kita ngasih makan manusia, tanda kutip istri kita. Kok bisa-bisanya kita ngasih makan anak-anak kita, keturunan kita. Kok bisa? Tapi dengan karunia Allah bisa, mampu. Banyak orang yang berpikir, aku gak bisa membiayai istri, anak. Dia lupa dan dia tidak sadar bahwasanya ada Allah yang merancang sedemikian hidup kita sehingga apa? Sehingga kita dalam kenikmatan terus. Tapi jangan terbuai dengan kenikmatan tersebut sehingga kita apa? Kita menjauhi dari yang memberinya. Lah ini yang bahaya ini. Kita jauh dari yang memberinya. Karena apa? Lalai, tidak sadar. Yuk terus katakan alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai detik hari ini Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita. Rabu subuh kita ada kajian. Ini juga karunia Allah yang memang Masya Allah tabarakallah, kita dimampukan oleh Allah. Diringankan kakinya, diringankan badannya, difokuskan pikiran kita untuk apa? Untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan ada ridho Allah di sini. Kita berharap rahmatnya Allah di sini. Kita berharap cucuran hidayah, pemahaman kita terhadap keimanan, keislaman dan keihsanan kita ini semakin mendalam. Jangan lalai, terus saya katakan alhamdulillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak.
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, terus jangan berhenti sholawat. Jangan berhenti sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Maka perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bukan perintah sembarangan, ini langsung bukan perintah RI 1, RI 2, Bogor 1, Bogor 2, tidak, tapi ini perintahnya yang memiliki jiwa raga kita, yang memiliki alam semesta dengan tingkatan-tingkatannya, Rabbul Jalal, yang memiliki keagungan dan kekuasaan dan kebesaran. Supaya apa? Supaya orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, dan bersalamlah, sampaikanlah salam kalian semua kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho dan dengan fadilah-fadilahnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dalam hati Allah, satu kata yang saya masuk tadi saya sampaikan ke Ustaz Subhan, makin sepi, makin sepi. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu jamaah aktif kita, dan rasanya kalau beliau nggak sakit beliau selalu ada, bahkan sakit pun beliau ada di sini. Nusyahid nashhadu innahu min al khair. Mudah-mudahan opung kita, opung Lubis yang selalu duduk sebelah situ ya di situ tuh. Kadang-kadang juga di sini yang terakhir kali kurang lebih 2 kali kajian ada di ujung sana. Kadang-kadang juga di sini dengan menahan sakitnya tapi tetap ngaji, masya Allah. Betul ya, menahan sakit yang dan napas sudah tersengkal-sengkal tapi tetap ngaji, tetap duduk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan kajian sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi bekal beliau yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Beliau meninggal di rumah sakit Du'afa atau di sini? Atau di sini sudah meninggal dibawa ke Du'afa? Udah masuk ICU ya. Oh gitu. Udah berapa lama di ICU-nya? Di rumah sakit 3 hari, 3-4 hari. Astagfirullah. 3-4 hari. Hari Jumat masuk kemarin, Sabtu Ahad, Senin wafat. Senin Selasa ya, Senin Jumat dibawa, Jumat mau sholat Jumat. Oh dibawa sholat Jumatnya, menjelang sholat Jumat. Oke. Jumat langsung sakit dirawat. Udah nggak sadar tuh? Masih sadar. Oh masih sadar. Masih berontak, masih infus informasinya. Masih sempat mau WA sama saya, tapi saya ada di Masjid. Mungkin tidak sadarkan terus bawa ke ICU. Terakhir kita hari Ahad ya, bagus ya. Hari Ahad mendoakan beliau. Dan beliau udah nggak sadar. Belum sadar. Oh belum sadar ketika itu ya. Tidak diizinkan untuk ke dalam ruang ICU. Oh tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Jadi kita menemukan saudaranya, kakaknya, kita kirim doa untuk kesembuhan. Opung iya. Tapi Allah berkehendak baik, pas hari Seninnya Allah memberikan yang terbaik. Saya udah di sekolah itu, kalau belum sekolah saya di sini gitu. Ya Arhamar-Rahim, astagfirullahaladzim. Dari dibawa ke sini dimakaminnya di Jeruk Purut. Oh memang mintanya di situ. Enggak, pemakaman keluarga katanya di. Oh ada keluarganya ngumpul di situ semua keluarga beliau. Iya. Kita bersaksi beliau orang baik lah. Beliau orang baik dan
pengakuan beliau dengan segala kelamnya hidup beliau sudah lakukan, dan saya mau ngaji Ustadz, saya mau menebus dosa-dosa saya. Kalimat itu yang beberapa kali beliau sampaikan. Wah, pokoknya saya udah maksiat, udah apa aja sudah kerjakan Ustaz katanya. Terus dengan akhir-akhir, nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ingin sama-sama belajar tentang akhir daripada hidup. Hidup pasangannya kematian. Kehidupan pasangannya kematian. Dan berbicara tentang mati, apa yang harus kita lakukan sebelum kematian datang. Ini yang sebenarnya yang perlu kita sama-sama belajar. Kafa bil mauti mau'izah. Cukup dengan kematian menjadi pembelajaran. Disebutkan di riwayat, ini perkataan Umar, disebutkan di riwayat yang lain, ini adalah perkataan Imam Ghazali. Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang tadi bersama kita terang tidak bersama kita lagi. Masya Allah, masih kebayang di sini nih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana mempersiapkan kematian itulah yang menjadi pentingnya kita yang masih hidup. Karena berbicara tentang kematian bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Takdir yang pantas untuk semua yang hidup adalah mati. Apa tadi? Takdir yang pantas untuk semua yang hidup adalah mati. Pantas. Kecil pantas mati. Besarnya juga pantas mati. Sakit pantas mati. Yang sehat pantas mati. Gak ada kita berontak tuh, kok mati kita berontak sehat. Gak begitu. Ya sudah, mati ya sudah. Karena sebuah kepantasan. Yang kaya mati, yang miskin mati. Perempuan mati, laki-laki ya mati. Nah, bagaimana kita menyikapi itu Bapak Ibu dirahmati Allah? Dunia ini jadikan menjadi ladang-ladang amal, ladang-ladang persiapan, itu yang benar. Bukan tempat berfoya-foya, apalagi senda gurau belaka. Hilang, empas, terlepas. Ketika sudah kematian datang, maka apapun gelarnya, apapun yang nyantol pada dirinya terlepas, terputus. In qata anhu amaluhu, terputuslah semua amalnya, semua pekerjaannya yang nempel pada dirinya. Ya jenderal udah gak jenderal lagi. Ya presiden gak presiden lagi. Ya gubernur ya gak gubernur lagi. Ya sudah mati. Terputus. Dan ini kalau Rasulullah SAW sabda Rasul. Lalu bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu dirahmati Allah? Jangan sampai kita terlena. Alhamdulillah di ujung-ujungnya menjadi kesadaran. Nah ini yang bagus. Tetapi jangan ketika kita masih menikmati kelalaian itu Allah panggil kita. Nah, nyesel seumur umur. Bukan hanya si mayit yang menyesal, keluarganya pun menyesal. Ya Allah, gak sempat datang ke masjid, gak sempat silaturahim Pak Ustadz, gak sempat ikut kajian, gak sempat ikut jamaah. Nah, kenapa? Disibukkan dunia dan terlalaikan keduniaan. Mudah-mudahan menjadi istighfarnya beliau datang setiap Rabu itu menjadi istighfarnya beliau. Amin. Ya Rabb. Qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau Rasulullah SAW, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan ikutilah, iringilah kesalahan-kesalahanmu dengan segala kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa, tidak ada. Semua memiliki dosa, semuanya memiliki kesalahan, semuanya memiliki kekhilafan. Nah, kenapa? Kita iringi dengan segala kebaikan-kebaikan.
Jemaah yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan inilah yang akan kita bawa sampai di alam barzah hingga nanti di mizan timbangannya Allah, mana yang lebih besar, kebaikan kita atau keburukan. Sedikit, nggak apa-apa. Karena hakikat dari kebaikan itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, hakikat daripada amal soleh yaitu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Ini yang penting dan ini yang mahal istimewa. Ini yang mahal istimewa. Amalan kecil tapi dia mampu istiqomah. Nggak peduli viral, Pak. Nggak peduli viral. Kalau hanya sekedar viral dunia buat apa? Tapi di akhirat terhinakan. Na'udzubillah. Dunia viral tapi akhirat hina. Kalau bisa dunia viral dengan segala kebaikan dan Allah ridho, di akhirat pun Allah dan penghuni langit juga viral terhadap manusia ini akibat daripada amalnya. Ini yang harus kita perjuangkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang saya sebutkan di awal. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ini PR orang hidup. Ini PR orang hidup. Yang sudah mati qad mata qad fata, yang sudah meninggal, yang sudah wafat, sudah menjadi tanggungan masing-masing. Dan kita yang ditinggalkan bersaksi yang meninggal atau yang wafat itu orang baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri segala kemudahan di dalam barzahnya. Nah, kita yang ditinggalkan, apa yang harus kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, buat saya dan buat kita semuanya yang masih hidup, 3 PR yang selalu menjadi gelisah kita. Gelisah, Pak. Harusnya kita bergelisah diri. Kenapa? Khawatir malaikat maut menjemput kita belum punya bekal. Gitu ya Sasuban ya? Iya. Tapi indahnya penjemputan itu adalah ketika dalam keadaan amal soleh. Masya Allah. Ketika baca Quran mati, ya indah benar. Ketika sujud mati, indah benar. Tadi baru ikut ngaji, kok mati? Ya Allah, indah benar. Di akhir hayatnya dalam kebaikan, ini dikatakan husnul khotimah. Ada pertanyaan tuh Bapak Ibu dirahmati Allah, contoh seperti almarhum Kiai Haji Uje. Kiai Haji Uje. Siapa sih nama lengkap Uje itu? Oh, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari, Uje. Akhir hayat beliau kecelakaan. Ada pertanyaan sama saya itu, Ustaz, apakah itu husnul khotimah? Gimana jawabannya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kalau husnul khotimah tadi yang tadi saya sampaikan adalah dalam akhir baik, baca Quran tahu-tahu mati. Gitu. Lagi khutbah wafat, mati. Lagi mimpin rapat di masjid wafat. Ada Pak, saya punya RT itu di Pamulang, lagi bener-bener lagi mimpin rapat untuk warga di masjid, di musola. Pak Kamil ya, udah belum lahir, udah masih bayi. Lagi mimpin rapat Ustaz di mihrab, terus lagi letak udah. Pak kok tidur sih Pak? Dipegang, udah ngorok, meninggal. Betul, ini cerita real. Mati. Lalu bagaimana dengan Uje Ustaz? Kiai Haji Jeffrey Al-Bukhari, apakah itu husnul khotimah? Wah, pertanyaannya berat banget ini. Saya bilang begini, Bapak Ibu dirahmati Allah, husnul khotimah itu ya berakhir dalam keadaan baik. Tapi ketika perjalanan hidup baik, insya Allah husnul khotimah. Perjalanan hidupnya baik, insya Allah husnul khotimah. Meninggal seperti meninggalnya Umar bin Khattab, dibunuh
Kan begitu. Apakah itu enggak husnul khotimah? Ya husnul khotimah. Perjalanan hidupnya yang baik lalu diakhiri dengan yang sedemikian, insya Allah husnul khotimah. Dengan tanda apa? Salah satu tanda husnul khotimah adalah pengiringan jenazahnya begitu meluap. Itu kalau salah Ustaz Kiai Ji Jeffrey itu di Istiqlal ya. Sholatnya. Iya, di Masjid Istiqlal kalau nggak salah. Iya kan karena banyak yang di Istiqlal lalu di Masjid Istiqlal. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu dan mati Allah, kita tebar kebaikan-kebaikan, kita tebar amal-amal soleh, sehingga apa? Sehingga amal-amal soleh nanti kita petik kapan di alam barzah. Nah Bapak Ibu dan mati Allah, untuk singkatnya saja, tidak berpanjang kalam, yuk menjadi PR hidup. Yang pertama sedekah jariyah. Saya ingin mengingatkan ini karena berkaitan dengan almarhum. Insya Allah beliau sudah menjalankan sedekah jariyah. Karena beliau bilang apa yang saya punya Ustadz saya ingin sedekahkan. Masya Allah. Jangan pelit dengan uang kita, karena uang yang kita sedekahkan itu adalah menjadi tabungan kita. Karena rizki yang kita bawa pada hakikatnya adalah rizki yang kita sedekahkan. Bukan kita yang kita tinggalkan. Jadi yang kita tinggalkan itu menjadi rebutan. Yang kita tinggalkan menjadi rebutan. Rebutan siapa? Anak keturunan. Sehingga apa? Banyak kasusnya orang yang rebutan warisan menjadi perpisahan. Lu bukan adik gua lagi, lu bukan kakak gua lagi. Gara-gara apa? Warisan. Banyak gak? Banyak. Amit-amit dah. Nauzubillah. Tapi insya Allah ketika anak-anak kita pupuk dengan apa? Dengan keimanan, kita pupuk dengan keislaman, kita pupuk dengan keihsanan, insya Allah nggak terjadi itu semua. Sedekah jariyah, yuk, yang kita punya uang, sedekahkan di masjid, sedekahkan untuk musola, sedekahkan untuk anak yatim, para duafa, sedekahkan. Karena pada hakikatnya itu akan kita bawa. Jangan pelit, jangan medit. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita tahu, sampaikan. Apa yang kita ngerti, berikan. Jangan sampai juga usikum wa yanasibitaqallah, kita mengerti, kita paham, lalu kita diam. Nah ini. Kita ngerti, kita paham, kita diam. Untuk apa? Biarin orang celaka, biarin orang susah, biarin. Nah ini sifat-sifat yang seperti inilah yang menjadi bumerang dalam hidup kita, baik hidup di alam dunia maupun hidup di alam barzah. Ketahuilah hakikatnya hidup di alam barzah itu juga dalam keadaan hidup. Wah, kalau bicara atau cerita tentang alam barzah, Pak, kita itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi di alam barzah itu. 7 langkah pelayat yang mengantarkan kita di alam barzah, lalu dikembalikan lagi kita punya nyawa. Ya bingung, baru sadar saya di mana. Kan begitu Pak, merinding Pak. Kalau kita bicara tentang atau cerita tentang alam barzah itu, saya di mana? Kok sepi banget, gelap banget ini. Gak lama setelah itu Munkar Nakir datang dengan wajah atau dengan penampilan sesuai dengan amalan kita. Kalau ini didatangin orang baik, maka dia akan berproses seperti baik atau indah dan wangi. Tapi kalau didatangin orang jahat, Munkar Nakirnya serem dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu dan mati Allah. Yuk kita memiliki apa? Memiliki jiwa ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu dan mati Allah, apa? Waladun sholihin yad'u lahu. Ya Allah. Insya Allah juga almarhum Opung Lubis memiliki anak-anak yang soleh-solehah. Dan saya juga terpanggil juga banyak nasihat beliau, dan terakhir ketika saya umroh juga beliau doanya pengen menikah lagi. Betul ya? Antum ikut ya? Ikut ya? Kertasnya masih ada kok nggak salah tuh. Saya menikah lagi Ustaz. Mudah-mudahan beliau menikah dengan bidadari. Masya Allah. Beliau terus
ingin menikah. Apa ini? Dengan malu-malunya beliau, iya, dengan malu-malunya di rumah saya ini Ustaz. Nah, Bapak Ibu ya Allah, waladun sholihin tidak mudah membentuk, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh tidak mudah. Maka beruntunglah ketika anak-anak kita didik dengan agama, kita bekali dengan agama, itu sangat amat beruntung. Karena seberuntung-beruntungnya orang tua ketika dia tidak ada yang ngurus jenazahnya lah anaknya sendiri. Seberuntung-beruntungnya orang tua. Mau sekaya apapun itu anak, kalau dia masih nyuruh orang karena dia tidak punya ilmu agama, suruh orang mandiin, suruh orang ngafalin, suruh orang nyolatin, suruh orang nguburin, itu bukan yang diharapkan orang tua. Tapi seberuntung-beruntung orang tua adalah ketika dia tidak ada, yang ngurusin jenazahnya adalah anaknya sendiri. Dengan apa? Pasti dengan ilmu agama. Dan pada akhirnya tidak mudah loh menciptakan anak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tidak mudah. Butuh apa? Butuh penanaman di dalam jiwanya bahwasanya kemuliaan orang tua itu ada. Lewat jalur apa? Lewat jalur pendidikan agama. Baru dia mampu waladun sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Apa? Penanam agama. Jalur agamalah ketika dia mampu diberikan atau injeksi dengan pendidikan agama, dia akan lebih mudah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia paham kemuliaan orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dia paham ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, ridho marahnya Allah atau murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jamaah yang terhormat Allah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini terkait dengan beliau al-baqa'u lillah, yang kekal hanya Allah. Tidak ada yang di dunia yang kekal, semuanya akan berakhir. Dan berakhirnya daripada itu semuanya ditutup dengan kematian. Fabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Mari sama-sama kita berdoa, wabil khusus suratul Fatihah untuk Opung Lubis. Mudah-mudahan Opung di sana Allah jadikan kuburnya raudhah minal jannah, dan Allah jauhkan daripada siksa kubur, dan Allah kembalikan amal-amal beliau dengan segala kebaikan-kebaikan di alam barzah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya untuk Opung Lubis almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama-sama kita berdoa, Bapak Ibu dan mati Allah.